Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas tentang tafsir tahlili surat Al-Maidah ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Eh, Guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tafsir tahlili, tugas ujian tengah semester pada mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Ustadz Dr. Mukhris Sidki hafizahullah. Baik, eh, langsung saja sini masuk pada ayatnya. Insyaallah saya akan bacakan ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-20 sampai 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Nah, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikan eh, dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yakni Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut pada musuh, maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian mereka berkata, wahai Musa, sungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, yakni Jabbarin. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan masukinya sebelum mereka keluar dari negeri itu. Jika mereka keluar eh, dari eh, jika mereka keluar dari negeri itu, pasti kami akan masukinya. Dan kemudian berkatalah dua orang di antara mereka, orang-orang yang takut pada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya.
Dua orang itu berkata, sebelah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka apabila kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Dan mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Kemudian eh, berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, yaitu Harun. Sebab eh, maka dari itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Kemudian Allah berfirman, jika demikian maka sungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi, terombang-ambing di bumi, di padang tih. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik. Nah, itulah ayat 20 sampai yang ke-26. Di sini eh, yakni berfokus pada kisah Bani Israel yang secara umum rangkaian ayat ini tuh bukan hanya menceritakan sejarah, akan tetapi juga menjadi cerminan bagi umat Islam tentang bagaimana sikap terhadap Allah dan perintahnya. Dan yang dimana kisah ini dimulai dari mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, kemudian juga perintah Allah, dan di situ kemudian ada penolakan pembangkangan terhadap perintahnya, sampai dengan ada konsekuensi yang mereka terima. Dan kemudian lanjut ke di sini ada makna kosakata penting. Sini ada muluka, yakni muluka ini jamak dari malik atau raja. Di sini maksudnya yaitu orang-orang yang merdeka mengatur diri, harta dan keluarga eh, sendiri setelah sebelumnya itu menjadi budak budak Kipti. Nah, ini muluka itu diartikan raja-raja. Nah, ya ini artinya dalam arti mereka itu menjadi orang-orang yang merdeka. Sebelumnya itu kan diperbudak di bawah kekuasaan Raja Fir'aun, kekuasaan Fir'aun. Nah, mereka itu kemudian memiliki kebebasan untuk mengatur hidup, keluarga, dan harta mereka sendiri. Kemudian Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan dari keberhalaan, yaitu tanah Palestina, yang dimana Palestina ini eh, tempat lahirnya para nabi. Makanya banyak nabi waktu itu lahir di sana. Makanya tanah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disucikan dari segala kemusyrikan. Kemudian Jabbarin, orang-orang yang tinggi, kuat, sombong, dan menindas keturunan Kanan. Nah, ini Jabbarin ini orang-orang yang besar ya, orang-orang gagah perkasa. Yang dimana Bani Israel itu takut kepada kaum Jabbarin ini ketika disuruh berperang melawan mereka dan melawan orang Jabbarin ini. Tapi Bani Israel ini ketakutan, pengecut terhadap kaum-kaum Jabbarin ini. Kemudian ada kata yatihun, yatihun, yakni berputar-putar dalam kebingungan tanpa arah di padang tih, di mana ini hukuman bagi Bani Israel yang telah membangkang terhadap Allah dan Nabi Musa. Kemudian mereka itu dihukum yatihuna fil ard arba'ina sanah, terombang-ambing di bumi tanpa yakni hilang arah, bingung sampai 40 tahun. Kemudian lanjut ke tafsir.
ayat yang ke-20-nya, uraian tafsirnya, yang dimana ini disebutkan tiga nikmat bagi Bani Israel. Nah, Musa mengingatkan kaumnya untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, tiga nikmat tersebut yakni tadi disebutkan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya. Nikmat kenabian. Yakni di sini nikmat diniyah, nikmat agama yang dimana Allah mengangkat banyak nabi dari Bani Israel. Ada Nabi Yakub, Musa, Harun, Daud, Sulaiman hingga Isa. Eh, nah ini salah satu kenikmatan bagi Bani Israel. Setiap ada nabi yang meninggal maka ada nabi setelahnya. Terus banyak bahkan di satu masa ada beberapa nabi dan itu berbeda dari bangsa-bangsa yang lain tentunya. Suatu kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kaum Nabi Musa, yakni nikmat kenabian. Kemudian juga ada nikmat kemerdekaan, yakni dijadikan raja-raja, mereka merdeka mengatur diri sendiri dan memiliki pelayan kendaraan hingga sampai keluarga. Nah, tidak hanya itu, Allah juga memberikan karun ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah memberikan eh, kalian itu wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin yang tidak diberikan pada umat yang lain atau bangsa yang lain di dunia. Nah, ini artinya kaum Bani Israel ini spesial dan bangsa terbaik pada masa itu, pada zaman itu, yakni di mana ada laut terbelah saat mereka dikejar Firaun, kemudian juga manna wassalwa, mereka diberi makanan langsung dari langit, kemudian juga perlindungan berupa awan-awan di tengah panasnya padang pasir. Nah, semua itu seharusnya menumbuhkan rasa syukur dan ketaatan yang mendalam. Nah, itulah tiga nikmat yang disebutkan pada ayat yang ke-20. Ja'ala fikum anbiya, eh, dijadikan dijadikan di antara mereka itu nabi-nabi, kemudian ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka, dan menjadikan mereka itu raja-raja, yakni merdeka dari perbudakan. Wa atakum malam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah memberikan karunia-karunia yang sangat banyak, yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada umat lain. Kemudian eh, sini pada ayat ke-21 ini ada perintah untuk berjihad, perintah masuk ke tanah suci yaitu Palestina, Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan dari keberhalalan setelah Allah mengutus nabi-nabi penyuruh tauhid di sana. Nah, Musa mengajak kaumnya ini berjihad, berperang dengan jaminan pertolongan Allah. Akan tetapi mereka itu menolak. Eh, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Nah, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian mundur ke belakang. Eh, nah, di sini peringatan jangan mundur berarti jangan murtad dari tauhid, keadilan dan bimbingan, karena murtadan akan menghilangkan semua nikmat dan berkah pada tanah itu. Nah, yang dimana setelah pada ayat ke-20 itu kan mengingat nikmat, kemudian di sini ayat 21 itu Nabi Musa menyampaikan perintah Allah untuk berjihad agar mereka itu masuk ke tanah suci yang telah ditetapkan untuk mereka. Nah, perintah ini sebenarnya adalah bentuk kelanjutan nikmat karena Allah sudah menjanjikan kemenangan dan tempat tinggal yang baik bagi mereka. Tetapi mereka itu malah mundur karena takut. Nah, maka dari itu fatangqalibu khosirin. Maka dari itu mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian lanjut kepada
ayat yang ke-22 di sini ada penolakan Bani Israel. Di sini ada alasan penolakan Bani Israel berdalih bahwa di negeri itu terdapat kaum Jabbarin, orang yang gagah perkasa, kuat, itu tinggi, dan mereka enggan berjihad dan menganggap mustahil untuk menang. Padahal di situ sudah dijamin menang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka masuk. Eh, Tanggal khasirin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha, apa ayatnya? Ayat yang ke-22. Qalu Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha, dan kami tidak akan memasukinya sampai mereka itu keluar, hatta yakhruju minha, apabila mereka sudah keluar, fa yakhruju minha fa inna dakhilun, maka kita akan masuki negeri itu. Nah, bagaimana mereka akan keluar? Sebab mereka tinggal di situ dan eh, Bani Israel ini takut, yang seharusnya itu mereka lawan, tetapi mereka takut kepada kaum Jabbarin. Nah, di sini bentuk pembangkangan Bani Israel menunjukkan mereka itu pengecut, sikap mereka itu sangat pengecut, dan mereka itu menunjukkan kelemahan iman Bani Israel. Mereka menolak perintah tersebut dengan alasan itu karena di sana ada di negeri itu ada kaum Jabbarin. Dan kemudian, nah ini penolakan ini sebenarnya itu bukan sekedar rasa takut, tapi juga menunjukkan sikap yakni sikap malas berjuang, atau yakni sikap tidak percaya diri pada janji-janji Allah yang telah dijanjikan. Apabila mereka masuk ke tanah itu maka mereka akan menang. Kemudian sini nah sini karakter Bani Israel itu mencerminkan sifat pengecut dan malas berjihad. Nah, karakter yang konsisten dengan sejarah mereka termasuk penyembahan anak sapi dan pembunuhan para nabi. Nah, kemudian ayat yang setelahnya itu, di sini ada dua orang beriman, yakni Yusha bin Nun. Qala rajulan minal ladzina yakhafuna an'ama Allah alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. 'Ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, dua orang ini eh, yang tetap mematuhi instruksi Musa, tidak membocorkan informasi tentang Jabbarin. Nah, di sini menasehati Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufunnah, menasehati Bani Israel agar mereka memasuki udkhulu alaihimul bab, masuklah pintu itu, serbu melalui pintu gerbang kota itu. Nah, mereka meyakini akan kemenangan jika masuk dengan tawakal. Nah, ini syaratnya itu tawakal. Apabila tawakal ini Bani Israel tawakal pada Allah, maka situ jaminannya akan menang. Wa 'alallahi udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu, apabila mereka masuk, fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun, maka mereka akan menang. Nah, pasti nah, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila masuknya niscaya itu Bani Israel pasti akan menang. Dan jaminan kemenangan jika, nah itu udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumu, jika kalian masuk sungguhnya kalian akan menang. Nah, ini dilandasi iman atas janji Allah. Nah, eh, mereka yakni ini Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufunna meyakinkan bahwa jika mereka itu misalnya masuk dengan penuh keimanan, maka di situ akan mendapatkan kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah menunjukkan bahwa Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufunna ini menunjukkan bahwa iman mereka itu kuat dan akan melahirkan yang dimana jika iman itu kuat maka akan melahirkan keberanian, bukan ketakutan. Namun sayangnya ajakan ini tidak diraukan, bahkan
di situ kemudian Bani Israel itu nambah membangkang, nambah ngeyel, lebih ngeyel lagi ke Nabi Musa. Dan bahkan di ayat setelahnya itu Bani Israel itu mengejek Musa. Kemudian ayat yang ke-24 ini itu yakni qalu qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Nah, tadi sebelumnya disebutkan inna lan nadkhulaha. Di sini makin lebih lagi inna lan nadkhulaha abada. Ya Musa kami tidak akan masukinya selama-lamanya abada. Madamu fiha selama mereka ada di negeri itu. Nah, di sini bahkan tidak hanya ngeyel tapi mengejek Nabi Musa, makin memegang fadhhab anta, dan pergilah kamu Musa warabbuka, dan Tuhanmu faqatila. Kalian berdua aja sono, sono gitu. Yang berperang inna hahuna qaidun. Kita di sini saja duduk. Kita berdiam di sini saja duduk inna hahuna qaidun. Nah, eh, ini menunjukkan bahwa sikap Bani Israel ini sudah melampaui batas, yang menyatakan bahwa dirinya itu eh, ya ini puncak, ya ini puncak pembangkangan Bani Israel, terlihat dari ucapan yang sangat kasar bahwa Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa itu sayang apa lemah lembut kepada kaumnya dan sangat sayang ke Bani Israel, tetapi Bani Israel malah sebaliknya, yang dimana di ayat-ayat sebelumnya Musa dengan mengatakan ya qaumi sangat lembut, dan tapi Bani Israel malah sebaliknya ya Musa, bahkan memanggil ya Musa langsung, bukan ya Nabiullah, atau eh, ya Nabiullah, bahkan di situ langsung Bani Israel itu ya Musa. Nah di situ menunjukkan bahwa Bani Israel itu sangat membangkang. Ya Musa innalanadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka. Situ udah apa, ente saja sama Tuhan ente yang berperang. Kalian berdua aja berperang. Kita di sini duduk santai gitu. Innaha huna qaidun. Nah, itulah menunjukkan yakni kerusakan adab yang sangat parah, bukan hanya kepada Nabi tapi juga pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat ke-25, ayat setelahnya, sini telah ada penolakan Bani Israel, menolak jihad dan membangkang, berkata kasar. Kemudian pada ayat ke-25 ini Nabi Musa berdoa kepada Allah, yakni bersyakwa, mengadu, mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, melihat sikap kaumnya yang sangat sudah melampaui batas, dan menyatakan bahwa dirinya itu hanya mampu menguasai dirinya sendiri. Qala ayat apa? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi. Eh, Berkata Musa, wahai Tuanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, yakni Harun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka eh, maka dari itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu. Nah, di sini eh, Musa itu meminta agar Allah memisahkan mereka dari kaum yang fasik tersebut. Nah, doa ini menunjukkan keputusasaan seorang nabi terhadap kaumnya yang terus membangkang. Sini Nabi Musa sudah berpasrah diri, berpasrah, mengadu, mengeluh pada Allah terhadap apa yang dilakukan Bani Israel. Nah, ini sekaligus, yakni ini bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan kemudian akhirnya pada ayat ke-26 Allah menjawab,
doa Nabi Musa dengan yakni menetapkan hukuman bagi Bani Israel, menetapkan hukuman bagi Bani Israel. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah, dan maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, dan selama 40 tahun itu mereka terombang-ambing di bumi. Mereka terombang-ambing kebingungan. Fala ta'sa, kata Allah, fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Maka jangan sedih Musa, jangan bersedih memikirkan orang-orang yang fasik itu. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Jangan bersedih hati. Nah, dari keseluruhan kisah ini terlihat jelas, yakni, nah, pelajaran terbesarnya adalah bahwa kelemahan iman akan melahirkan rasa takut, sedangkan iman yang kuat akan melahirkan keberanian dan tawakal. Nah, di sini kemudian, kemudian lanjut ke kesimpulan terakhir. Sini ada 3 nikmat Allah pada Bani Israel yang tadi sudah disebutkan: nikmat kenabian, yang nikmat diniyah, nikmat agama, dan di sini kemerdekaan dan keistimewaan. Nah, ini adalah nikmat dunia yang diberikan kepada Bani Israel. Kemudian tadi ada 2 orang yang beriman, Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufuna, satu-satunya yang berani dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulan minal ladzina yakhafun, mereka takut kepada Allah. Nah, kemudian di sini di mana tadi ada penolakan dan pembangkangan Bani Israel yang menolak jihad karena takut pada kaum Jabbarin dan bersikap sangat membangkang, kurang ajar kepada Musa. Kemudian, nah, konsekuensi terhadap penolakan atau pembangkangan yang dilakukan Bani Israel, kemudian mereka dihukum 40 tahun. Mereka tidak boleh memasuki tanah suci, diharamkan bagi mereka selama 40 tahun, dan mereka terombang-ambing kebingungan selama itu. Dan kemudian Nabi Harun dan Musa wafat di padang Tih. Nah, pelajaran utama yakni syukur atas nikmat Allah yang harus diwujudkan dengan ketaatan dan keberanian berjihad di jalannya. Ketidaktaatan yakni akan mendatangkan kerugian dan hukuman. Dan pada akhirnya itu kisah ini menjadi pelajaran yang penting bagi umat Islam bahwa ketaatan itu adalah kunci keberkahan. Sedangkan rasa takut yang berlebihan dan pembangkangan terhadap perintah Allah itu akan membawa kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin itu saja kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.